kemungkaran dan bid'ah, bahwasanya kita dilarang berbuat, melakukan amalan tanpa didasari dengan dalil ataupun dasar hukum, atau dikatakan dengan bid'ah sayyi'ah yang mengada-ada di dalam agama, dan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang didukung oleh argumen agama, dan ada motivasi untuk melakukannya dari dalil atau nas Al-Quran. Ini yang telah kita sampaikan minggu kemarin. Maka orang yang melakukan bid'ah akan tertolak segala amalnya, dan semua bid'ah yang tidak ada ibadah yang mempunyai dasar hukum, maka amalannya tertolak. Dan orang yang melakukan bid'ah akan dibalasi dengan neraka. Dan pada subuh ini kita lanjutkan dengan hadis yang ke-6 tentang halal dan haram, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan kita bacakan matan hadisnya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhun katsirun minan nas famanittaqa likulli malikin himma ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasajadal fajadu kullu ala wahiyal qalb. Abu Abdillah Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar berarti jatuh terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Ketahuilah, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik, dan jika ia rusak, seluruh tubuh pun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ini terjemahan dari hadis yang telah kita baca. Jadi kita penting mengetahui tentang hadis ini, karena hadis ini menurut para ulama mengajarkan isi kandungan ajaran Islam. Lebih dari sepertiga dari ajaran Islam yang terkandung dalam dengan hati manusia. Maka dari hal yang pokok sampai kepada hal yang furud
kepada hal yang cabang yang disebutkan dalam hadis ini, maka perlu kita ketahui tentang hadis mengenai tentang halal dan haram ini yang disampaikan dalam hadis. Jadi bisa kita lihat dari hadis ini yang telah dituliskan oleh Imam Nawawi, menjelaskan bahwa dalam hadis ini sudah jelas menerangkan yang pertama tentang menjelaskan hal-hal yang dibolehkan, yaitunya telah jelas sejelas-jelasnya yang halal. Apa seperti yang halal? Kalau kita contohkan kepada makanan, itu memakan makanan pokok, baik halal cara mendapatkannya dan halal dari zatnya. Yang kedua, jelas-jelas haram, seperti makanan, minuman, khamar, sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran, seperti makan babi, bangkai, itu jelas-jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran. Atau dalam bentuk perbuatan zina, kemudian yang berbentuk larangan yang jelas-jelas, ghibah, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya, jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Itu tidak samar lagi, jelas. Kemudian yang ketiga adalah subhat, tidak jelas boleh atau tidaknya, ragu-ragu. Tetapi sebaik-baik subhat adalah kita tinggalkan untuk menjaga agama dan harga diri kita. Ini untuk subhat. Maka para ulama untuk menetapkan subhat ini dicarilah dalil dari Al-Quran, dicari dalil dari hadis dan sunnah tidak ada, kemudian ijma, kemudian di ijtihad. Tapi walaupun demikian, sebaik-baik subhat adalah ditinggalkan supaya terjaga agama dan harga diri kita. Kemudian subhat ini dibagi pula, menurut Ibnu Munzir membagi subhat menjadi 3. Subhat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang haram, kemudian dimasuki dengan sesuatu yang halal, dibercampur sesuatu yang haram, pada asalnya haram, kemudian bercampur yang halal ke dalamnya. Orang Islam, contoh daging kambing yang disembelih oleh orang kafir, kemudian tercampur, ragu mana yang di orang Islam, mana yang disembelih orang kafir. Jelas-jelas kalau dalam Islam menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah jatuh kepada bangkai. Jadi kalau sembelihan tidak menyebut nama Allah, bagi kita kaum muslimin haram untuk memakannya. Jadi oleh sebab itu maka kita dalam hal ini seperti pada sekarang banyak makanan-makanan yang datang dari luar negeri, contohnya kan seperti ayam, Kentucky, segala macam lah. Itu mungkin siapa yang menyembelihkan kan dia tidak tahu.
Kalau masih di Padang dia menyembelih ayam potong, lain nampaknya orang memotong bismillah, walaupun sedikit-sedikit aja deh kan, tapi nampak kita penyembelih ayam ini membaca bismillah kita. Tidak tahu kita ayam yang datang dari Amerika, oke kan? Kalau kita lihat proses penyembelihan ayamnya, kalau ikan asin, ya lah mati kalau itu. Oh ya pakai mesin. Jadi oleh sebab itu, barang-barang yang subhat ini, sebaiknya kita tinggalkan. Itu yang pertama, sesuatu yang haram dimasukkan bercampur dengan sesuatu yang halal, tidak bisa kita untuk membedakan, maka ini sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, kebalikannya, sesuatu yang halal tercampur dengan sesuatu yang haram, sama. Tidak bisa kita membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka ini juga seperti kalau ragu-ragu, ini satu yang baik nih. Ragu-ragu, contohnya di dalam ibadah, kalau ragu-ragu sebaik-baiknya diulang balik. Seperti ragu wudu batal atau tidak. Ini kalau dalam hal ini sebaiknya kita ulang. Yuta batal atau apa? Maka ini sebaiknya diulang. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam hal ini yang tersebut dalam subhat ini dikisahkan oleh Rasulullah mendapatkan kurma ketika dia terbangun dari tidurnya. Terdapat kurma, tapi kurma ini tidak mau Nabi memakannya, sekalipun kurma ini halal. Tapi ketika itu Nabi tak mau memakannya, takut dia. Entah ini kurmanya kurma sedekah atau kurma hadiah. Kalau Nabi kan tak mau memakan sedekah, ini tidak kurkan Nabi, entah kurma dari mana. Pas dia bangun tidur, ada saja kurma di dekatnya. Tapi ketika itu Nabi mau saja makan kurma apa saja. Tapi kali ini Nabi ragu dia, entah ini kurma sedekah, entah kurma apa ini. Dan Nabi tak mau makannya. Ini bukan masalah subhat tapi masalah, begitu kehati-hatian Nabi. Maka dalam satu kisah juga diceritakan ketika Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa engkau tidak mau meminum air Zam-Zam ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Seandainya aku punya ember untuk mengambil air Zam-Zam ini, aku pasti meminumnya. Tapi aku tak punya ember, kata Ibrahim bin Adham. Itu kan ada ember. Aku takut bahwasanya ini ember milik negara. Aku takut kepada Allah bahwasanya ember ini bukan milikku. Seandainya ember ini milikku, aku akan minum air Zam-Zam. Begitu kehati-hatiannya para sahabat. Ember saja untuk memakai itu pribadi, tidak mau dia. Ini demi menjaga istilahnya kewaraan, mencontohkan kepada kita.
untuk berhati-hati dalam hal yang subhat ini. Kalau halal dah jelas halal, kalau haram sudah jelas haram. Maka tidak hanya kita, saya menyampaikan dalam hal ini juga kita semua berhati-hati, apalagi dalam hal yang dimakan. Nah, ini akan berpengaruh nanti akhir hadis ini menyampaikan ada pengaruhnya kepada perbuatan hati kita. Mungkin untuk pagi ini itu saja dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.